kunci dari konsisten. Jadi menurutku pribadi, kunci dari konsisten itu adalah disiplin. Aku membuat video ini, walaupun yang nonton sedikit, subscriber aku sedikit, yang like sedikit, dan walaupun sedikit orang yang menonton, tapi orang terbantu dari video ini, itu menurutku sangat berharga. Walaupun aku menguploadnya itu mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi menurutku pribadi, hal yang tidak bisa dibayar adalah ketika kita tidak menyerah. Misalkan kita menyerah di tengah jalan, kita tidak lagi membuat konten, misalkan kalian berbisnis, kalian tidak mau lagi berbisnis, misalkan kalian investasi, kalian tidak mau lagi investasi, itu adalah kalian menyerah di tengah jalan. Ketika kalian melakukan sebuah profesi kalian, dan kalian tidak menyerah di tengah jalan, kalian lakukan terus, walaupun hasilnya sedikit, walaupun tidak ada hasilnya, tapi kalian melakukan terus, itulah disiplin dan konsisten. Itu sangat berirama. Misalkan kalian konsisten, otomatis kalian disiplin. Misalkan kalian disiplin, otomatis kalian konsisten. Karena kedua itu bersambungan satu sama lain. Untuk kita konsisten, itu harus ada niat di dalam hati kita. Misalkan kita ingin melakukan apapun, berarti kita sudah ada niat dari awal. Misalkan kita menyerah di tengah jalan, berarti niat itu tidak sungguh-sungguh. Jadi apapun yang kalian lakukan, profesi apa yang kalian lakukan, kalian harus sungguh-sungguh. Karena apa? Misalkan kalian berhenti di tengah jalan, berarti kalian menyerah, kalian tidak akan mengetahui hasilnya. Dan misalkan kalian sungguh-sungguh, kalian sudah belajar, kalian sudah cari tahu apa di bidang kalian, yang opportunity-nya itu besar, kalian konsisten 5, 10, sampai 15 tahun, 20 tahun, itu pasti kalian akan mendapatkan hasilnya. Hasil itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang yang ditempa terus setiap hari. Hal yang paling berharga di konsisten itu adalah proses. Jadi kita melakukan yang namanya proses, kita melewati yang namanya proses. Jadi proses itu kita tidak bisa kita hindari. Apapun yang kita lakukan, itu ada prosesnya, ada pembelajarannya. Tidak ada orang kaya secara cepat. Tidak ada orang meraih sesuatu itu secara cepat. Misalkan kalian ingin jadi orang kaya, otomatis kalian harus belajar, kalian harus evaluasi, kalian harus belajar ke orang-orang yang lebih kaya. Habis itu kalian harus konsisten terhadap diri kalian. Habis itu kalian juga meluangkan waktu kalian untuk belajar terus setiap hari, setiap waktu, untuk mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Dan apapun bidangnya, apapun goal kalian yang kalian ingin dapatkan, itu tidak mudah. Itu harus konsisten, disiplin, prosesnya itu panjang. Jadi ketika kalian menjalankan konsisten, disiplin, itu ada prosesnya. Jadi prosesnya itu pasti ada. Tidak ada orang yang mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan tanpa melewati yang namanya proses. Yang terakhir adalah apapun yang kalian lakukan, dan hal itu yang kalian lakukan positif dan membantu banyak orang. Misalkan ada orang yang meremehkan kalian, misalkan ada orang yang mencaci kalian, menghujat kalian, itu jangan kalian anggap serius. Karena apa? Misalkan kalian anggap serius dan kepikiran di kepala kalian, itu akan membuat yang namanya itu diri kalian tidak bisa kalian kontrol. Karena apa? Diri kalian harus kontrol sendiri. Jangan baperan. Mungkin kita melihat hujatan-hujatan tersebut, cacian-cacian tersebut, untuk kita semangat. Karena apa? Orang yang menghujat, orang yang mencaci kita, menghina kita, itu tidak mungkin mereka melakukan itu tanpa mereka melihat kita ini yang terbaik. Mungkin kita tidak terbaik, tapi mereka melihat itu terbaik. Jadi mereka iri hati mereka untuk mencaci, untuk menghujat orang, untuk menjatuhkan orang. Karena apa? Mereka melihat kita ini terbaik di mata dia, tapi kita ini juga berproses untuk mendapatkan hal yang terbaik itu. Nah, misalkan kita dicaci orang, diremehkan orang, berarti kita sudah berproses. Berarti kita ingin yang namanya itu maju terus. Kita ingin yang namanya itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini sudah sampai nih, sedikit lagi. Karena orang melihat aja tidak suka. Misalkan kalian sudah di tahap itu dan kalian sudah mengalami itu, jangan kalian itu memikirkan hal itu, tapi pikirkan ke depannya. Jangan memikirkan orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Orang lain yang menghujat kita, yang mengatain kita, dia tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri, yang mana diri kita sendiri itu melakukan hal yang lebih baik setiap harinya. Misalkan kita evaluasi, belajar lagi, menjadikan diri kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Itulah proses yang kita alami. Jadi konsisten, disiplin, proses, satu kesatuan yang tidak akan kita bisa hindari. Jadi apapun yang kita lakukan, konsisten, disiplin, dan itu ada prosesnya.